Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas ridho dan perkenannya, hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kebersamaan untuk hadir dalam sebuah forum yang insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Saya dan istri saya tercinta, Mbak Anissa, merasa berbahagia hari ini bisa datang secara langsung, bertemu secara fisik dengan andalan kami, andalan AHY, andalan Partai Demokrat, bintang muda Indonesia. Mengapa andalan nanti saya ceritakan. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Yang pertama, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Teguh Rifki Harsha. Boleh tepuk tangan lagi. Tadi katanya sekjen yang paling egaliter. Saya sepakat. Saya juga merasa sangat nyaman dan terbantu oleh tangan kanan ketum, yaitu sekjen yang kita banggakan bersama. Pagi, siang, malam bekerja untuk menjaga kedaulatan partai. Terima kasih sekjen. Saya juga ingin menyapa tentunya Bung Andi Malarangeng. Tepuk tangan untuk Bung Andi Malarangeng. Bang AM ini adalah bukan hanya mentor untuk BMI, tapi juga mentor buat saya dan saya pikir kita semua. Seorang akademisi, seorang politisi, seorang yang mengabdi dalam pemerintahan selama 10 tahun dan yang paling dekat dengan Pak SBY. Jadi ilmunya Pak SBY itu masuk semuanya ke Bang AM sebetulnya. Sudah diserap. Jadi tidak salah kalau BMI menjadikan Bang AM ini sebagai mentor. Karena sudah menyerap ilmunya Pak SBY selama 10 tahun paling tidak. Dan saya juga berterima kasih kepada Bang AM yang luar biasa, tidak mengenal siapapun yang meminta masukan dan juga support, asalkan tujuannya baik dengan cara-cara yang benar, beliau pasti akan menyiapkan bukan hanya waktu, tapi tenaga dan pikiran. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bang AM. Di sini juga hadir teman-teman dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ya. Salah satunya ada, saya mulai dari mana nih? Di sini ada Bung Jansen Sitindaun yang juga adalah keluarga besar BMI, Wasekjen. Kemudian Wasekjen yang berikutnya adalah Bung Agus Jovan Latukonsina ya. Ada Wasekjen juga Mbak Imelda Sari yang sudah datang juga. Ada Direktur Eksekutif Mas Sigit Raditya. Ada siapa lagi DPP di sini? Kemudian ada Pak Karolus Boli yang mewakili Dewan Pertimbangan Partai Demokrat. Di sini ada Bung Heri Sebayang yang baru saja purna tugas sebagai Ketua DPD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Siapa? Oh, ada Pak Mujiono, baru saja menjadi Ketua DPD DKI Jakarta. Pakai masker, jadi saya harus meyakinkan betul melalui mata-matanya. Saya pikir sudah DPP ya, dan tentunya yang paling berbahagia yang kita banggakan bersama adalah Cak Farhan Effendi. Ketua Umum Bintang Muda Indonesia, beserta sekretaris, ya, tepuk tangan juga buat, saya hafalnya si Hombingnya aja, Gom-gom si Hombing, betul ya? Lebih mudah menghafal marga, seperti Pohan contohnya. Jadi kalau saya sering ke Sumatera Utara pada saatnya, ya jangan salahkan karena memang punya istri dari Sumatera Utara juga begitu. Tapi tentu ke yang lainnya juga. Nusantara itu bukan hanya di ibu kota negara baru. Nusantara itu dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi pasti kita semua harus sama-sama memperjuangkan masyarakat kita dimanapun berada, memprioritaskan dengan sama baiknya, dan itu juga yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan saya yakin BMI. Saya juga ingin menyapa jajaran pengurus pusat BMI lainnya. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi tadi Cak Nawa, terima kasih Cak Nawa, tepuk tangan untuk Cak Nawa. Kalau ada yang belum tahu, kami masih punya hubungan saudara sebetulnya. Pacitan itu walaupun kecil, agak selatan tempatnya, tapi alhamdulillah sampai Banten, ada yang sampai Merdeka, Istana Negara, di mana-mana. Jadi kalau Pacitan bersatu bisa bikin, jangan. Oke. Tadi saya juga terkesan dengan ketua panitia. Mana ada ketua panitia? Mbak Fitri namanya ya? Fitrianova. Saya menikmati orasinya tadi. Yeah. Jadi sebetulnya sudah lengkap. Ketua panitia, Cak Farhan, Cak Nawa, Bang AM sudah lengkap semuanya tadi. Apa tinggal pukul gong aja kita sini? Masih perlu saya bicara? Masih perlu ya? Oke, kalau masih perlu saya lanjutkan. Kalau sudah merasa lengkap, saya tinggal pukul gong. Egaliter. Bagus sekali tadi yang disampaikan spirit anak muda. Saya pikir relevan sekali dengan yang disampaikan oleh Ketum BMI tadi, dengan tema besar hari ini adalah pemimpin muda, kekuatan baru, kehendak rakyat. Itu kalau jadi tesis atau disertasi panjang gitu. Ada 3 variabel di sini. Pemimpin muda, kekuatan baru, kehendak rakyat. Ini adalah sebuah tema besar yang penting dan relevan untuk kita jawab bersama-sama. Benar nggak BMI sesuai dengan niat awal berdirinya itu ingin menghadirkan pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas, bintang muda Indonesia. Kalau bintang harus bersinar, betul? Sinarnya pun tidak padam, bintang kok. Matahari nggak akan pernah berhenti bersinar, dan cahayanya bisa menerangi alam semesta. Saya berharap bintang muda Indonesia juga bisa menerangi, menginspirasi, memotivasi, dan menggerakkan sesuai dengan yel-yelnya. BMI bergerak. Mudah-mudahan semua yang diniatkan dan tadi dicita-citakan, bahwa dengan semangat memajukan anak muda,
dan memerankan anak muda bukan hanya sekedar sebagai aksesoris politik, aksesoris birokratik, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak, menjadi mesin yang tangguh, bukan mesin yang baru bergerak 1 kilometer kemudian ngadat. Ada yang begitu, sur di awal, kencang di awal, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Saya berharap BMI tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Saya sering menggelorakan semangat muda adalah kekuatan. Dan ini terwujud dalam BMI. Saya bangga dan saya bersyukur karena generasi muda yang berkualitas dari kalangan akademisi, aktivis, penggiat sosial, semuanya berkumpul di BMI dari Sabang sampai Merauke tadi. Terima kasih atas kesediaannya untuk berjuang bersama Demokrat dan bersama AHY ke depan. Terima kasih Cak Farhan dan teman-teman sekalian yang juga bekerja keras selama 2 tahun terakhir ini. Salah satu parameternya adalah dalam kurun waktu 2 tahun sudah eksis hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ini sebuah capaian. Tidak mungkin itu bisa terwujud tanpa kerja keras, tanpa ikhtiar. Tadi dikatakan suka duka, boleh mungkin ada yang merasa banyak dukanya hari ini, tapi yakinlah insya Allah jika ini kita istiqomah, tetap konsisten dalam tujuan perjuangan, pada saatnya suka, bahagia, dan bangga itu akan menjadi satu dalam diri kita. Nikmati perjalanannya, bukan tujuannya. Enjoy the journey, the process, not the destination. Jatuh bangun, saya juga insya Allah akan menggunakan filosofi itu dalam kehidupan dan perjalanan ke depan. Nikmati perjalanannya. Kalau kita sering mendaki gunung, berkelana di alam bebas, tentu kita punya tujuan. Suatu saat saya ingin pada puncaknya. Karena di ketinggian cakrawala terbentang luas. Udaranya sejuk, indah sekali. Tapi untuk mencapai puncak itu, ya harus mendaki gunung. Tidak mudah, membutuhkan kesiapan fisik. Fisik kuat, mental tidak, ambruk juga. Mental siap, fisik tidak sampai juga. Belum lagi kita harus memiliki pengetahuan secara taktis bagaimana mendaki yang baik dan aman. Bagaimana bisa memanfaatkan apa yang ada di alam supaya kita bisa survive sampai di puncak tadi. Sampai di puncak kita bersyukur dan menikmatinya, tetapi juga ada masanya. Oleh karena itu bagi saya, dan saya berharap BMI juga selalu berproses dan menikmati perjalanan itu, sehingga kita tidak merasa diburu-buru oleh sesuatu yang bisa saja terus bergerak. Tadi motonya itu benar, bergerak, artinya enjoy the process, enjoy the journey. Sudah benar itu, sudah benar. Kalau bayi, ya 2 tahun lucu-lucunya. Tapi kalau BMI, saya lihat lagi semangat-semangatnya, gitu. Karena isinya adalah para pemuda-pemudi yang memang memiliki etos kerja, memiliki passion, dan juga memiliki optimisme. Saya lihat progres yang nyata dalam 2 tahun terakhir ini. Seperti yang tadi kita saksikan bersama dalam video, saya menghadiri pembentukan awal BMI di Mamuju, Sulawesi Barat. Kemudian tahun lalu, di saat kita masih menghadapi prahara, rongrongan dan ancaman terhadap kedaulatan partai yang dilakukan oleh predator politik, yang di-backing oleh kekuatan-kekuatan tertentu,
Tetapi saya juga mengapresiasi dan berterima kasih karena BMI terdepan menjaga kedaulatan partai. Saya tidak akan lupa, saya rasa kita semua tidak akan lupa. Saya tadi dibisikin Cak Farhan, itu adalah sejarah. Ketika BMI datang solid membentangkan spanduk, tetapi bukan spanduknya. Yang saya nilai adalah spiritnya, keberaniannya, kecepatannya. Spanduk bisa diproduksi oleh siapa saja. Tetapi mau pasang badan, mau untuk menunjukkan bahwa kami akan bela ini karena ini adalah kezoliman politik yang tidak boleh dibiarkan di negeri ini. Demokrasi kita bisa hancur dan Demokrat harus bisa menjadi yang terdepan untuk membela keadilan dan juga merawat demokrasi di Indonesia. BMI sebagai sayap tadi, sayap harus kokoh. Pesawat juga kalau sayapnya patah, bukan hanya tidak akan bisa landing, tapi juga bisa crash, bisa mengalami bencana yang besar. Oleh karena itu, sayap-sayap Partai Demokrat, diantaranya BMI dan juga yang lainnya, saya harapkan menjadi sayap partai yang benar-benar kokoh, menopang perjalanan partai ini sampai kapanpun. Siap semuanya ya? By the way, terima kasih, kaosnya bagus sekali. Saya juga terima kasih diberi kaos ini. Saya pakai dengan spirit bahwa mudah-mudahan saya bisa terus bersama dengan keluarga besar BMI sesuai dengan semangatnya Bintang Muda Indonesia. Muda itu juga ada definisinya sebetulnya dengan menggunakan parameter usia. Tetapi bagi saya muda tentu tadi bisa didefinisikan berdasarkan generasinya. Kita sekarang milenial dan juga generasi Z. Tetapi bukalah ruang ini untuk semuanya. Selagi memiliki jiwa muda, spirit muda. Karena itu juga kita butuhkan. Karena yang muda penuh dengan optimisme, semangat, dan energi. Punya hope ke depan. Tapi juga harus terus mendapatkan pengalaman-pengalaman dari seniornya. Kalau kata Pak SBY, yang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Artinya, marilah kita bergandengan tangan lintas generasi. Benar kalau tadi dipikirkan atau dibangun sebuah visi, kalau kita memikirkan generasi muda, sebenarnya kita juga memikirkan generasi pendahulu kita, karena kita juga akan tiba di saat itu. Dan inilah yang menjadi kekuatan Demokrat dan menjadi kekuatan BMI. Bangunlah hubungan dan sinergi yang baik lintas generasi. Jadi bukan hanya lintas daerah, lintas identitas, tapi juga lintas generasi. Karena bagaimanapun kita membutuhkan mereka yang lebih dulu mengawaki negeri ini, mereka yang lebih dahulu membangun negeri yang penuh dengan tantangan dan ujiannya. Jadi saya berharap BMI bisa menjadi organisasi sayap yang bisa merangkul semua generasi juga, walaupun tetap berpijak pada kekuatan anak-anak mudanya. Tepuk tangan untuk BMI. Saya juga ingin mengapresiasi bukan hanya membela partai selama 2 tahun ini, tetapi juga aktivitas-aktivitas yang nyata. Ini semua terbukti dengan berbagai bentuk aksi solidaritas kemanusiaan. Hadir di berbagai daerah bencana, memberikan bantuan, turut memberikan bantuan di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Ini semua harus terus ditingkatkan. Cak Farhan, ini merupakan kekuatan kita karena politik yang paling real adalah ketika bisa mengkonversi visi menjadi aksi nyata sesungguhnya. Kalau BMI semakin mengokohkan jati dirinya sebagai
sayap partai sebagai organisasi yang benar-benar turun ke lapangan dan benar-benar aksi, bukan hanya narasi saja. Saya yakin semakin hari BMI akan semakin besar dan dicintai oleh masyarakat kita. Pesan yang tadi disampaikan untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan struktur partai juga tolong dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya paham selalu ada dinamika hubungan antara struktur dengan organisasi sayap. Dan itu bukanlah sesuatu yang sangat luar biasa, karena memang ada perbedaan pandangan dan juga pilihan. Tetapi kita harus terus perjuangkan, kita terus ikhtiarkan agar saling mendukung satu sama lainnya. Jadi struktur mendukung Orsap, Orsap juga demikian mendukung perjuangan struktur partai. Dan antar Orsap, di sini ada Bung Zulfikar Hamonangan sebagai Kepala BPJK, Badan Pembinaan Jaringan Konstituen, di mana bawahnya juga ada mengkoordinasikan berbagai Orsap. Antar Orsap juga saling mendukung dan saling melengkapi. Sepakat? Jangan bersaing ke dalam. Nggak ada untungnya menghabiskan waktu dan energi. Jangan bersaing antara Orsap dengan struktur partai, juga antar Orsap sama-sama Demokrat. Lah tujuannya kan ingin Demokrat besar. Sepakat ya? Kalau seperti itu kita ke dalam kompak, baru keluar kita boleh bersaing, berkompetisi untuk sama-sama mendapatkan simpati dan dukungan rakyat. Dan itulah sejatinya didirikannya Orsap, mendukung perjuangan partai. Jadi sekali lagi fokus saja Carvahan dan teman-teman sekalian untuk membesarkan BMI dan sinergis selaras dengan perjuangan Partai Demokrat. Kalau itu kita lakukan, dengan sendirinya kita akan menambah jangkauan kita, memperluas jaring konstituen kita. Dan saya senang kalau prinsipnya jangan lo lagi, jangan jeruk makan jeruk, tetapi diperluas. Yang belum mengetahui Demokrat, yang belum bergabung dengan Demokrat, itulah yang ditarik bersama menjadi bagian dari BMI. Kalau orientasinya seperti itu, artinya sudah pada track yang benar. Dan lanjutkan terus, semoga semakin besar BMI ke depan. Sebetulnya saya juga, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena ada perubahan jadwal yang seyogianya saya hadir hari Selasa, tetapi siang ini setelah dari Hotel Akasia saya menuju Soekarno-Hatta karena akan terbang menuju Balikpapan karena ada undangan untuk menghadiri pelantikan pengurus pusat sekaligus Harlah ke-96 Nahdlatul Ulama terpusat di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan akhirnya harus mengubah waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena akhirnya karena perubahan ini ada beberapa sahabat BMI yang belum bergabung bersama kita. Tolong sampaikan salam saya dan permohonan maaf saya. Yang jelas saya, kalau boleh saya laporkan kepada teman-teman sekalian, ingin terus bergerak juga. Tidak hanya berurusan dengan konsolidasi internal, tetapi juga sudah saatnya 2022 ini menyapa lebih banyak lagi kalangan masyarakat. Jadi mohon dimaklumi kalau agak jarang bisa ditemui di Jakarta nanti, karena akan berkeliling dan juga dengan semangat semakin banyak bertemu masyarakat, semakin baik untuk perjuangan kita. 2022 ini seperti yang Mbak Aim tadi ingatkan kepada kita menjadi tahun yang penting, kritis kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena memang tahun 2022 ini harus menjadi masa-masa untuk menuntaskan konsolidasi internal.
Teman-teman sekalian mungkin mengikuti, musda-musda masih terus dijalankan, tersisa tinggal 2 musda lagi, Sumatera Barat dan Papua. Sedangkan Muscap juga akan terus mengikuti. Dan mudah-mudahan sekian bulan ke depan bisa kita kejar. Mengapa harus kita kejar? Karena 1 tahun kemarin 2021 kita sibuk menghadapi KLB ilegal. Akhirnya di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 ini kita kejar betul. Pagi siang malam kita ingin meyakinkan terjadi konsolidasi organisasi kita secara menyeluruh di seluruh tanah air. Mengapa? Karena kita menghadapi verifikasi parpol yang dimulai bulan Juni. Nah, saya berharap BMI dan Orsap lainnya juga terus melakukan dan menuntaskan konsolidasi di organisasi masing-masing. Dengan demikian, kita bisa punya kekuatan real. Tentu saya tidak berharap hanya di atas kertas, tetapi benar-benar yang bisa menjalankan tugas-tugas ke depan. Menjalankan strategi termasuk taktik di lapangan, memenangkan suara sebanyak-banyaknya. Siapkan itu, siapkan kekuatan mesin partai kita termasuk hal-hal lain yang memang tidak bisa kita hindarkan, ya. Termasuk pada akhirnya kita berharap 2023 kita benar-benar siap untuk bertempur dan masuk ke dalam tahapan-tahapan pemilu, ya. Sudah ditetapkan 14 Februari 2024 adalah tanggal pencoblosan, baik Pilpres maupun Pileg. Sudah monitor semua ya? Waktunya kan pendek itu. Kalau kita hitung mundur dari tanggal tersebut ke sekarang. Berarti ada tahapan sebelumnya, pendaftaran. Ada tahapan sebelumnya lagi, ada DCT, DCS, dan lain-lain. Nah, ini semua membutuhkan kerja keras kita. Termasuk pada akhirnya nanti di tanggal 27 November 2024 kita akan menggelar pilkada serentak. Nah, mudah-mudahan semakin banyak kader Partai Demokrat yang menjadi wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan juga semakin banyak kader Demokrat yang bisa menjadi kepala daerah. Amin. Dan semoga terbuka jalan bagi Partai Demokrat untuk ikut dalam kontestasi Pilpres. Ini juga harapan dan perjuangan kita semuanya. Kita berjuang elektabilitas, kita berjuang mencari tiket. Elektabilitas tinggi tanpa tiket sulit untuk tidak akan mungkin kita bisa ikut bertanding. Betul? Dapat tiket tapi tidak punya elektabilitas, tidak menang. Pertanyaannya, mending tidak bertanding apa tidak menang? Saya ulangi. Mending tidak bertanding atau tidak menang? Kalau tidak bertanding, sudah pasti tidak menang. Betul? Kalau bertanding, mungkin menang atau kan? Mari kita ikhtiarkan bersama-sama. Sepakat? Bismillah. Sebetulnya saya diminta untuk menyampaikan visi Indonesia Emas 2045, betul ya? Tapi tidak akan saya panjang ke sana karena saya ingin kita fokus pada langkah perjuangan kita. Tetapi juga saya ingin sedikit memberikan pandangan jauh ke depan. Disangkanya AHY cuma taunya pemilu saja, padahal kita juga ingin masyarakat memiliki kesadaran bersama bahwa Indonesia itu bukan hanya urusan pemilu. Orang bijak mengatakan pemimpin besar itu tidak memikirkan dan hanya menyiapkan pemilu berikutnya. Pemimpin besar itu adalah mereka yang mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi jauh lebih besar dari urusan politik praktis. Bagi kita, Demokrat ada karena ingin menjamin Indonesia
berada pada arah yang benar, dan kita perjuangkan agar Indonesia mencapai kejayaannya 100 tahun sejak Indonesia merdeka. Amin. Masih jauh ya 100 tahun itu? Masih jauh atau tidak? 2045 berapa tahun dari sekarang? 23 tahun. Coba 23 tahun yang lalu, tahun berapa itu? Tahun berapa? 99. Apa terasa lama itu? Aktivis-aktivis ada di sini? Mana reformis, aktivis reformasi di sini ada? Saya yakin kalau kita mereview 23 tahun yang lalu kita ada di mana, kecuali masih muda-muda sekali, mungkin masih dalam kandungan ibunya. Tapi paling tidak sekolah, paling tidak lagi kuliah. Saya lagi di akademi militer waktu itu. Ada juga yang sudah bekerja, ada yang ikut demo. Tetapi rasanya baru kemarin. Nah, jadi jangan membayangkan kemudian 23 tahun ke depan itu masih jauh sekali. Dan mudah-mudahan kita semua dikaruniai dan diberikan usia yang panjang, ya, sehingga bisa sama-sama berkontribusi, bisa sama-sama menyaksikan dan merasakan apakah benar Indonesia akan emas di tahun 2045. Atau sebaliknya, itu hanya menjadi jargon yang kemudian lama-lama akan pudar. Tentu kita berharap dan akan memperjuangkan yang pertama tadi. Nah, tentu diperlukan kepemimpinan lintas generasi. Sesuai dengan tema besar, kepemimpinan muda, kekuatan baru, kehendak rakyat. Tema ini ya akan terus bergulir. Negeri ini bukan baru berdiri kemarin, tapi juga tidak akan berakhir besok. Oleh karena itu, semangat yang harus dibangun di seluruh negeri adalah bagaimana mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya lebih baik dari dirinya. Sepakat ya? Jangan membunuh, membungkam calon-calon pemimpin berikutnya. Harusnya seperti layaknya seorang tua, lebih atau bangga kalau anaknya, generasi berikutnya lebih baik dari dirinya. Bukan dibuat sengsara, bukan dibuat mati kutu dan tidak bisa berjalan. Nah, inilah semangat BMI, mencari bintang-bintang muda di seluruh Indonesia, mencari the next leaders yang siap untuk mengawaki negeri ini di tingkat nasional, di tingkat daerah, dimanapun. Dan ini adalah kerja besar lintas generasi. Karena kalau berpikir hanya pendek saja, nggak sampai kita 2045 itu. Sampai pun kita nggak akan merasakan sesuatu yang sangat signifikan. Padahal mimpi kita Indonesia saat itu 5 besar ekonomi dunia. Makin dihormati, dihargai, dan bahkan ditakuti oleh negara-negara lainnya. Ekonomi kita besar, masyarakat kita makin makmur dan sejahtera, demokrasinya matang, keadilan tegak di negerinya, dan kita bisa benar-benar menikmati hidup dalam sebuah alam kebebasan, sebuah alam yang penuh dengan etika dan peradaban yang tinggi. Itu cita-cita besar kita, cita-cita founding fathers kita. Nah, apakah kita bisa ke arah sana? Tentu harus diawali oleh langkah-langkah yang strategis. Dan langkah strategis itu ada dalam konteks memilih pemimpin-pemimpin yang handal, yang capable. Memang demokrasi tidak sempurna, tetapi jika dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab, maka demokrasi lebih baik dari sistem-sistem lainnya. Tapi ada masalah di sini. Karena demokrasi itu hukumnya adalah suara terbanyak, betul? Suara mayoritas, betul? Apakah yang pilihan mayoritas itu pasti yang terbaik? Ya memang sangat relatif. Tetapi tidak bisa dipatahkan bahwa
ia adalah pilihan terbanyak. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah bukan mengubah sistem demokrasinya, tetapi bagaimana kita menyiapkan kader-kader terbaik yang akhirnya masyarakat pun bisa memiliki opsi-opsi yang lebih baik pula. Demokrasinya kita terus perkuat, sehingga jangan kemudian dikooptasi oleh kekuatan uang. Betul ya? Kalau oligarki yang merajalela, nanti yang terpilih adalah mereka yang punya uang besar. Mereka yang didukung oleh kekuatan oligarki raksasa. Betul? Lah kemudian ada yang pintar, ada yang punya kapasitas, ada yang punya pengalaman, ada yang punya komitmen, tapi nggak punya uang. Putra-putri terbaik bangsa itu tersisih dengan sendirinya oleh sistem yang kita buat sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi kita terus perjuangkan. Bukan berarti kita, udah kalau gitu nggak perlu demokrasi sekalian. Bukan. Kita namanya juga Partai Demokrat. Pasti kita akan merawat dan memperjuangkan demokrasi, tapi demokrasi yang beradab, demokrasi yang berkeadilan. Setuju ya? Nah, inilah yang harus kita perjuangkan. Tadi berkali-kali Ketua Panitia menyampaikan bonus demografi. 2030 kita diprediksi akan memasuki masa puncak bonus demografi. 70% akan berusia produktif. Tapi bonus demografi tidak akan terlalu berarti tanpa bonus kompetensi, tanpa bonus prestasi. Inilah pentingnya bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul, yang memiliki kemampuan, termasuk kemampuan beradaptasi. Ingat, abad 21 ini akan bergerak cepat, dinamis, sulit untuk diprediksi, uncertainty, penuh dengan ketidakpastian. Hanya mereka yang adaptif dan bisa merespons perubahan zaman, termasuk terhadap kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya, maka kita bisa survive dan bisa unggul. Keunggulan kompetitif itu benar-benar ditentukan oleh seberapa baik kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia ini. Daya tahan kita, national resiliency, itu juga selalu diuji. Contohnya sekarang, di masa pandemi COVID-19, negara atau bangsa yang memiliki daya tahan yang kuat, yang akan survive. Tetapi setelah itu, tidak cukup daya tahan, kita butuh daya saing. Itulah mengapa kita harus bangun keunggulan kompetitif kita. Melalui apa? Pendidikan, melalui pelatihan. Nah, kalau BMI tadi menyampaikan bahwa sesuai dengan ADART-nya harus terus menyelenggarakan pelatihan dan juga pendidikan kepada kader-kadernya, itu sudah benar. Karena hanya dengan itu organisasi ini akan terus relevan. Kalau tidak seperti dinosaurus, besar, lambat jalannya, punah. Demokrat juga tidak boleh jadi dinosaurus. Betul ya? Lebih baik nggak terlalu besar, tapi lincah dia. Tapi jangan makan orang juga. Ya. Tapi orang nggak berani macam-macam sama kita. Karena kita punya kekuatan, punya kecepatan, punya keberanian. Jadi jangan besar, lambat, takut. Habis. Besar itu tidak lagi relevan di zaman sekarang. Tapi siapa yang paling adaptif, siapa yang paling cepat menyesuaikan diri, dia biasanya lebih unggul. Dan pada akhirnya akan besar juga. Jadi ini adalah pesan khusus saya kepada teman-teman BMI agar terus menjaga staminanya tadi, bergerak. Saya pikir secara umum kita memahami konteks besar politik Indonesia hari ini. Demokrat berada di luar pemerintahan. Tetapi bukan berarti Demokrat tidak menunjukkan keseriusannya untuk tetap berkontribusi untuk negara ini. Justru saya merasa bukan hanya bangga, tetapi juga
melihat ada peluang dalam konteks posisi kita hari ini. Bangga dalam arti, pun kita berada di luar pemerintahan, tapi kita bisa menyuarakan aspirasi rakyat dengan lantang, termasuk di parlemen dan di ruang-ruang publik lainnya. Walaupun suara kita seringkali kalah, betul ya? Justru itu menjadi pelecut buat kita. Bagaimana ke depan kita bisa mengirim lebih banyak lagi anggota dewan ke Senayan maupun di provinsi dan kabupaten kota. Bangga karena kita menunjukkan kita punya rasional, punya logika dalam melihat tata negara dan tata pemerintahan hari ini. Kita selalu mengkritisi jika ada hal-hal yang kurang tepat. Tapi kita juga nggak malu-malu mengatakan kalau sudah baik, lanjutkan, kita support bahkan. Tetapi kita mengingatkan jangan sampai negara salah kelola dan akhirnya membuat rakyat sulit. Hutang kita membengkak, ekonomi kita juga belum pulih, kemudian prioritasnya juga tidak tepat. Padahal saat ini kita harus fokus pada pemulihan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi rakyat. Nah, yang kedua, tadi saya mengatakan ada peluang juga, ada opportunity bagi kita hari ini karena kita dianggap ya tidak sama dengan yang lainnya. Kita punya pandangan-pandangan tertentu yang bagi sebagian masyarakat kita juga dianggap sebagai sesuatu yang berani menyuarakan kebenaran dan fakta sesungguhnya. Jadi pasti ada simpati yang diberikan kepada kita oleh masyarakat yang memang ingin ada wadah tertentu, ada rumah yang juga menyuarakan aspirasi mereka. Nah, ini juga tolong kita cermati dengan baik ya, BMI dalam membangun narasi dan isu di lapangan juga perhatikan aspek-aspek seperti itu. Akhirnya saya sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun kedua untuk Bintang Muda Indonesia. Selamat menjalankan Rapimnas, selamat menjalankan Pakerti. Semoga BMI semakin solid, semakin kuat, semakin berperan di tengah-tengah masyarakat dan pada akhirnya memperkuat perjuangan Demokrat dan AHY di dalamnya. Terimalah rasa bangga dan hormat saya, termasuk istri. Saya katakan kadang-kadang kita suka diskusi ngelihat di media sosial, wah BMI nggak ada matinya nih. Mudah-mudahan istiqomah. Ya Canawa. Mudah-mudahan istiqomah. Tapi benar, saya nggak biasa untuk menyampaikan sesuatu yang hanya menyenangkan, tapi saya mengapresiasi itu. Yang penting terus jangan pernah merasa puas, jangan cepat merasa puas, terus lakukan yang terbaik. Sampai ketemu di waktu yang lain, tetap semangat dan semoga sukses untuk Bintang Muda Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.